Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah bersama dalam kesempatan yang penuh barokah ini bersama sahabat Tiara dan juga dengan sahabat Emi. Kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik di saat ini, yakni media sosial. Apakah media sosial akan mengiringi kita ke surga atau bahkan akan menyeret kita ke neraka? Gitu ya, sahabat Tiara. Oke, sahabat Tiara, melihat fenomena pada saat ini, di era digital ini, sosial media adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita. Benar. Jadi, akan membawa kita ke sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Sesuatu yang baik tentunya banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapat. Banyak ilmu yang ada di dalamnya. Ada dakwah dan lain sebagainya. Tetapi keburukan juga sangat banyak. Seperti kita bisa menghibah, iri, pamer, atau bahkan konten-konten yang bisa membuat kita melalaikan kewajiban beribadah. Nah, menurut sahabat Tiara nih, bagaimanakah sosial media? Apakah memang banyak mudaratnya atau banyak kebaikan? Baik sahabat Emi, jadi sosial media itu kalau kita gunakan dengan cara yang baik, pasti banyak hal positif yang kita dapatkan. Seperti kita bisa mengikuti kajian online, kemudian ada dakwah juga di dalamnya, quote-quote Islam juga ada. Tetapi pada nyatanya sosial media pada sekarang itu banyak sekali menyita waktu atau menghabiskan waktu karena bersifat kecanduan ya, seperti Dracin contohnya. Jadi dia tidak merasa bahwa dia itu sangat menghabiskan waktu. Kemudian juga untuk kaula muda seperti kita atau ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang ada di rumah, karena sosial media itu juga bisa menghambat otak kita atau membuat otak itu lelet. Karena apa? Karena adanya kurang literasi di dalamnya. Dalam FYP atau For Your Page ya, di beranda Facebook, YouTube, Instagram atau di TikTok, sosial media itu akan membuat otak kita secara otomatis itu merasa video-video yang praktis itu sangat mengenakkan daripada membaca buku atau mengaji Al-Quran. Itu membuat mereka tidak lebih praktis gitu ya. Iya, karena otaknya itu kan bekerja sangat lama ya. Kalau membaca kan butuh konsentrasi yang penuh. Kalau di FYP mereka hanya menyediakan rangkumannya saja. Jadi itu yang membuat anak-anak muda zaman sekarang kurangnya literasi. Mungkin tidak hanya anak muda, ibu-ibu juga sangat menikmati itu. Hal-hal yang konyol, hal yang lucu, hal-hal yang menyedihkan itu berganti dengan cepat sehingga kita juga merasa menyenangkan. Dikit-dikit. Nah, melihat fenomena ini, apakah bisa nggak kita ada nggak trik-trik khusus yang bisa kita lakukan agar kita tidak terseret kepada hal-hal negatif yang ada di sosial media sehingga kita tidak bisa manage waktu dengan baik? Nah, ada nggak nih? Baik sahabat Emi, pastinya ada ya trik dan tips untuk kita untuk menjadi pengguna sosmed, apalagi kita dan juga sahabat-sahabat saya di rumah. Caranya adalah memilah-milih apakah tontonan ini layak untuk kita tonton atau ini seperti pantas atau tidak ya kalau kita tonton, mengingat kita ini orang Islam dan ini juga bulan Ramadan. Nah, tips yang pertama adalah adanya kita mengaudit following atau mengunfollow siapapun yang maaf ya kayak membuat hati kita tuh resah. Jadi dia tuh pamerannya tuh membuat kita kufur karena di situ kita pamer, kemudian iri dengan postingan-postingan. Ada yang selalu posting-posting yang membuat kita tidak beruntung nih, merasa tidak harus beruntung. Kita minimalisir karena kita pasti merasa selalu di bawah dengan postingan itu. Iya, gitu. Artinya merasa kufur nikmat nih. Iya. Berarti unfollow. Iya, yang kedua ada yang namanya itu menggunakan jadwal kita itu dengan aplikasi, namanya tuh menggunakan aplikasi fitur app yang mana aplikasi itu kita pasang, itu akan menjadi reminder kita bahwa penggunaan sosial media Anda sudah
mencapai batas. Jadi kita harus pakai durasinya itu. Jadi kita ya, setting durasi nih. kita setting durasi 30 biasanya menit, 30 gitu ya? menit sampai 60 menit. Oh, biasanya baik, gitu. baik, baik. Kita nanti saya langsung Iya. cari aplikasi nih. Terus Kemudian yang ketiga, setiap postingan itu akan melaporkan pertanggungjawaban tentang aktivitas kita. Karena apa? Dia itu akan menjadi catatan hisab kita nantinya. oh, jadi Kita diingat-ingat nih. memposting ini nih Oke. dapat hisab nggak ya? Karena kita dengan menggunakan ini, misalkan kita posting liburan yang sangat atau makanan yang sangat yang tidak perlu, itu akan dihisab. Karena kenapa lebih memilih kegiatan ini daripada ibadah? Apalagi kalau membuat orang merasa iri atau tidak bersyukur, itu juga Iya. ada hisabnya. Membuat tentunya. kufur nikmat. Iya, betul betul. Terus ada lagi nggak? Yang keempat, yang terakhir adalah mengganti kebiasaan sosial media tadi dengan kegiatan yang positif. Yang paling penting ya ini berzikir, kemudian kegiatan-kegiatan positif yang lain seperti mengunduh aplikasi Al-Quran di dalam HP kita. Oke, atau paling tidak kita mendengarkan tausiah-tausiah gitu ya, Iya. daripada kita melihat FYP yang lewat. Di lain itu, ada nggak mungkin doa khusus nih biar kita tidak terbawa arus? Baik, ada 3. Yang pertama di surat Al-Asr ya, atau wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian ada lagi 2 doa yang bisa kita panjatkan setelah sholat. Itu ada lagi yang namanya ihdinas siratal mustaqim dan juga sabit qalbi ala dini wala taati, karena itu untuk keteguhan iman kita. Semoga kita tetap dalam ketaatan kita beribadah tadi. Oke, jadi sudah kita bahas bagaimana trik agar kita tidak terbawa arus sosial media membawa kita menggiring, membawa kita ke arah yang negatif. dan Atau akhirnya yang kita akan menuju ke neraka. Na'udzubillah min Dzalik. Semoga di Ramadan ini kita bisa Amin. menikmati kegiatan dengan baik Amin ya rabbal dan dalam alamin. keadaan sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Oke, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.